Lanjutkan atau dijawab dulu, Pak? Boleh dilanjutkan? Baru satu. Satu. Yang kedua dari Ibu Elizabeth Bahar, Pak. Ya. Beliau menanyakan untuk pengajuan proposal ini, kalau kita nggak ada luaran HKI itu apa boleh, Pak? Kemudian yang ketiga ini ada dari Stikes Perintis. Beliau menanyakan kepada Darmono, kata beliau, apakah ada syarat besaran minimal untuk SKS untuk mata kuliah KKN tersebut, Bapak? Apakah tergantung dari kebutuhan institusi atau bagaimana? Ya. Mungkin tiga ini aja dulu, Pak. Ini masih ada beberapa. Silakan Pak Darmono, ya dari tiga penanya. Terima kasih. Masih Pak Ferry. Ya. Ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan penjatahan penerimaan proposal KKN PPM. Ya. Jadi intinya bahwa proposal itu diseleksi oleh proposal itu diseleksi oleh 2 orang yang berbeda, 2 reviewer yang berbeda, tidak tahu pasangannya siapa. Saya berpasangan di siapa, Pak Edi pasangan dengan siapa itu tidak tahu. Ya. Nah, proposal yang diterima intinya kedua penilai itu mestinya memberikan nilai yang hampir mendekati, tetapi dua-duanya adalah lolos. Lolos itu Bapak Ibu, kriterianya adalah paling tidak proposal Bapak Ibu punya nilai kurang lebih adalah 600 lah minimal. Karena nilai itu kan skornya bobotnya itu 1, 2, 3, 4 tidak ada, karena 4 itu orang ragu-ragu. 5, 6, dan 7. Sehingga Bapak Denpo berharap dapat nilai di atas 4. Tapi usahakan jangan hanya 5, tapi bisa 6 atau 7. Kalau 7 dikalikan, nanti ketemunya kalikan 100 akan ketemu 700. Kalau 6 rata-rata 6 akan 600. Kalau ada yang 5, ada yang 6, ada 7 ya harapannya plus minus menjadi 600. Nah, dari situ Bapak Ibu, jadi proposal itu nanti nilainya akan di-ranking. Setelah di-ranking, kemudian konsultasikan atau dipadukan dengan anggaran yang tersedia. Untuk alokasi KKN PPM ini berapa toh gitu. Dan nanti yang diterima adalah diurut dari ranking yang pertama sampai batas anggaran itu ada. Sehingga jelas saya tegaskan tidak ada penjatahan untuk program KKN PPM. Usaha yang dapat kita lakukan adalah membuat proposal dengan sebaik-baiknya. Nah, penjatahannya kalau di panduan itu kan Bapak Ibu bisa lihat di perguruan tinggi kan ada yang desentralisasi itu yang di bawah itu yang di slide saya itu ada 1 poin yang di situ jatah adalah desentralisasi untuk perguruan tinggi kan gitu Pak. Itu jatahnya. Nah sehingga sekali lagi upaya yang kita lakukan adalah membuat proposal dengan sebaik-baiknya yang tahapannya adalah harus lolos dari seleksi administrasi dulu. Kemudian yang kedua, setelah itu seleksi isi atau kontennya. Itu harus dilalui. Itu. Jadi bagaimana kita berupaya, sekali lagi saya garis bawahi, membuat proposal dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang kedua, Bu Elizabeth Bahar ya. Proposal Bahar, ini ya belum ada luaran HKI gitu kan, ini belum pernah mendaftarkan HKI dan sebagainya. Yang tadi tak sampaikan kalau di proposal itu biasanya di lampiran terakhir yang di sana sertifikatnya atau bukti surat diterima itu adalah berupa sertifikat berlogo Garuda, warnanya kalau nggak salah ungu apa kuning apa agak coklat gitu kalau nggak salah. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum punya, tidak usah berkecil hati. Itu hanya salah satu bagian dari penilaian. Tidak ada item di situ menyebutkan nilai HKI-nya, nggak ada. Tetapi adanya adalah apakah proposal ini sudah mengikuti struktur susunan proposal sesuai panduan atau tidak gitu. Nah, di penilaian administrasi, kemudian file yang kemarin sudah pernah saya sampaikan juga, kan saya sudah
pernah menyampaikan file yang administrasi, nanti Bapak Ibu bisa unduh. Di file administrasi itu kan mulai dari atas sendiri kan. Saya Halo? Halo, ini bising kayaknya Pak. Lanjut Pak. Ya. Jadi penilaian administrasi Bapak Ibu saya sudah sampaikan kriterianya, bahkan itu adalah asli sistemnya, tampilannya itu adalah seperti itu. Ya toh? Tampilannya adalah antara ya dan tidak, itu harapannya Bapak dan Ibu bisa membaca dari panduan seleksi administrasi yang sudah saya buatkan PowerPoint-nya itu. Bapak dan Ibu akan terpandu bila mana Bapak Ibu setelah proposalnya itu jadi lihat acuannya itu. Seandainya proposal Bapak Ibu itu dilihat ke acuan administrasi itu jawabannya ya atau tidak. Kan gitu Pak. Misalnya tadi terkait dengan proposal PKM. Nah, PKM itu kan ada 5 kriteria. Yang pertama adalah apakah pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi. Bapak Ibu cek sendiri atau dengan temannya, ya atau tidak jawabannya. Ya. Kalau Bapak menjawab ya, yakin gitu kan. Yang nomor 2, ketua pengusul apakah mendapatkan PKM sebanyak 3 kali atau kurang? Ya, jawabannya ya atau tidak. Kalau ternyata Bapak dan Ibu di situ detailnya dari mana Bapak Ibu? Dari biodata. Kalau Bapak Ibu jujur dari biodatanya, CV-nya akan kelihatan. Biasanya Bapak Ibu terlena di situ. Ya. Gitu? Maunya mensiasati, tapi orang itu kan kejujuran perlu dibangun. Sudah mendapat 4 kali, mengapa harus menyampaikan hanya 3 kali kan gitu kan? Misalnya dengan mendelete biodatanya itu kan nggak baik. Nah, dari situ akan kelihatan, Bapak Ibu ini ketuanya udah berapa kali dapat. Kalau baru 2 kali, 3 kali tidak masalah, jawabannya ya, berarti maksimum 3. Kalau udah 4, ya berpindahlah ke yang multi tahun. Mohon maaf, laptop saya 2, jadi saya bisa menjelaskan dengan jelas ya Bu ya. Saya bisa baca di samping laptop saya itu ada 2. Di kiri kanan saya ada laptop lagi yang itu bisa membuka file apa saja Bapak. Ya. Kemudian mitra sasaran sesuai dengan ketentuan atau tidak. Tadi sudah tak jelaskan. Misalnya karyawannya benar enggak? 4. Nah makanya ketika menjelaskan di profil itu ditampilkan berapa jumlah karyawannya gitu. Minimal kan 4 misalnya atau minimal 5 gitu kan. Nah itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi di penjelasan itu. Bapak Ibu yang tahu persisnya karena proposal Bapak dan Ibu itu konsultasi dengan revisor diwakili, pikiran Bapak diwakili oleh proposal. Bapak Ibu tidak akan dikomunikasi. Nah jawabannya kalau ya berarti aman. Melampirkan dokumen pernyataan kerjasama yang tadi sudah tak jelaskan, filenya sudah tak sampaikan. Dalam bentuk Word tinggal ngisi, dilampirkan enggak? Jangan lupa itu harus dilampirkan. Ya harus ada penulisan sesuai dengan apa itu strukturnya tidak. Biasanya itu mesti dijawab iya biasanya. Kecil kemudian kecuali kalau proposal Bapak masuk bosah-basah kok di-upload itu kan reviewernya juga sebel Ibu kan. Itu hati-hati, proposalnya sudah rapi baru yang di-upload. Sehingga harapannya 5 itu dapatannya ya semua. Kalau itu ya diklik oleh reviewer kemudian kirim atau submit, maka Bapak Ibu akan lolos, file Bapak Ibu akan lolos di tahap seleksi konten atau seleksi isinya. Tetapi kalau di situ ada